Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani a'azzani Allahu ayyakum. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji secara ringkas tentang arkanul iman, rukun iman yang 6. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang pertama ini kita akan mengkaji dan membahas yang berkaitan dengan ar-ruknul awal, yaitu rukun yang pertama, al-imanu billahi ta'ala. Ikhwani a'azzanallahu yakum. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini adalah rukun pertama dalam arkanul iman, sebagaimana hadis Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan mengajarkan para sahabatnya, yang mana ditanya oleh Jibril alaihi salam, akhbirni anil iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya, wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Ikhwanya a'azzanallahu, berarti rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beriman kepada Allah ada mencakup 4 perkara, 4 hal. Yang pertama, beriman akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita harus beriman, mengimani, mempercayai bahwa Allah itu ada. Sesungguhnya tidak ada keimanan kalau kita tidak beriman dengan keberadaan, dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, beriman dengan keesaan Allah dalam rububiyahnya, yang mana rububiyahnya itu dimana dialah Allah yang mencipta, dialah Allah yang memiliki, yang mengatur segala yang ada di muka bumi ini. Semua hal yang merupakan perbuatan Allah yang khusus baginya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, qul huwallahu ahadun, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ikhwanya a'azzanallahu wa yakum, dijelaskan bahwasannya rukun iman dalam poin yang kedua ini itu beriman akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dialah yang memiliki, dan segala macam jenis perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya khusus untuk Allah Jalla fi'ula. Itu rububiyah yang kita imani akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman terhadap keesaan Allah dalam uluhiyahnya, yang mana di sini kita maksudkan itu kita hanya beribadah hanya kepada Allah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kita tanamkan dalam diri kita bahwa uluhiyah, yaitu ibadah, hanya kita palingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan kita beribadah hanya untuk Allah, dan kita juga harus menyerahkan semua jenis ibadah itu hanya kepada Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, beriman terhadap asma dan sifat Allah Jalla fi'ula, yang mana pondasi dalam beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada dalam surat As-Surah 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang berupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Akhwanya azanillahu dalam beriman kepada Allah yang berkaitan dengan asma was sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh mentakyif, membagaimanakannya, tamtsil, memisalkannya, menyerupakannya, tahrif, menyelewengkan maknanya, ta'til, menolaknya, apalagi kita mentasbih, menyamakannya. Kita imani saja bahwa nama Allah yang mana Allah sebutkan dalam firman-Nya dan Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, begitu juga dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara kita beriman kepada Allah Jalla fi'ula, itu kita beriman akan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Kemudian kita beriman akan rububiyahnya. Allah lah yang menciptakan, mengatur, memberikan rezeki semua yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, itu beriman akan uluhiyahnya, yaitu ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita beriman akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah terangkan dalam kitabnya dan yang Allah sabdakan dalam hadisnya, tanpa mengubah makna, tanpa menyerupakan, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menolak. Kita imani saja dengan keimanan yang hakiki. Semoga bermanfaat dalam pembahasan rukun iman yang pertama ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.